segenap dewan kemakmuran beserta syuhada dan para jemaah rahimahumullah, mari kita tawajukan hati, luruskan niat, duduk dan luangkan waktunya kita semata-mata libtigha'i mardatillah. Dengan duduk dan hadirnya kita mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat, faidah, keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita niatkan untuk ta'lim wa ta'allum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Semua Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim.
Allah berkahkan perniagaannya. Dengan berkah sholawat yang sedang bekerja, Allah berkahkan pekerjaannya. Yang sedang dengan sholawat, yang sedang berkeluarga, Allah jaga keluarganya. Dengan berkah sholawat, putra putri sedang belajar, Allah cerdaskan akal pikirannya. Allah anugerahkan ilmu bermanfaat. Allah jadikan anak yang soleh solehat menjadi penyelamat kebanggaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita pada pagi hari ini hingga menjelang syuruk tiba akan membicarakan salah satu tarbiyah yang amat penting yang diajarkan, dihujamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yaitu adalah pentingnya disiplin halal dan haram. Sehingga Imam Nawawi dalam salah satu buah karyanya Hadis Arba'in, beliau menyeleksi dari sekian ratusan ribu hadis sahih. Imam Nawawi menyeleksi, Imam Nawawi memilah dan memilih salah satu hadis yang dimasukkan dalam buah karyanya Imam Nawawi Hadis Arba'in adalah hadis tentang disiplin halal dan haram, di mana baginda Rasul berkata, al halal bayyin wal haram bayyin wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada ruang-ruang mutasyabih yang mana masih diperselisihkan oleh para ulama. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya akad legalitas dan kepemilikan, karena apa yang kita makan, apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki sejatinya berada pada ihdinas shiratal mustaqim, ridho dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Bila mana berbicara legalitas halal dan haram akad dan kepemilikan, mari kita flashback ke belakang. Manusia pertama, Nabiullah Adam alaihi salam, sejarah mencatat dan menjadi mafhum dan maklum bagi kita bahwasanya penyebab motif yang menyebabkan Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia gara-gara masalah apa? Masalah makan. Yang menyebabkan Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia gara-gara Nabi Adam memakan yang seharusnya tak dimakan. Nabi Adam menikmati yang seharusnya tidak dinikmati. Nabi Adam mendekati yang seharusnya tidak didekati. Nabi Adam memiliki yang seharusnya tidak dimiliki. Hanya secuil kekhilafan yang dilanggar oleh Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan dari fasilitas surga, diturunkan ke dunia. Hanya satu secuil barang yang Allah tidak suka, Allah tidak redha, Nabi Adam melanggarnya. Allah yang melarang, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau berdua wahai Adam dan Hawa mendekat-dekati pohon ini. Didekati enggak boleh, apalagi menikmati dan memakannya. Dilanggar oleh Nabi Adam, dimakan oleh Nabi Adam, dinikmati oleh Nabi Adam. Maka Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, dan Nabi Adam sendiri mengakui beratus-ratus tahun Nabi Adam bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, memasukkan barang yang haram, memasukkan barang yang Allah murkai ke dalam badannya, mendarah daging menjadi darah mengalir dalam badannya, menjadikan sumsum tulang dalam badannya. Nabi Adam merasa bersalah. Doa Nabi Adam adalah Rabbana dzalamna anfusana. Nabi Adam mengakui zalim pada dirinya, mengakui durhaka pada dirinya, mengotori badan yang suci
mengotori badan yang bersih, yang mana setiap manusia lahir ke muka bumi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Manusia dalam latar belakang apapun berojol ke alam dunia dalam keadaan putih bersih, tidak membawa noda dan dosa. Nabi Adam ketika memakan buah-buah yang dilarang, Nabi Adam mengakui zalim, durhaka pada dirinya. Maka Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti dalam buah karyanya menyebutkan, bila mana seseorang memasukkan barang yang haram pada tubuhnya, maka ada dua konsekuensi. Satu, orang siapa yang memakan barang yang haram, maka yang pertama akan dikurangi keberkahan hidupnya. Yang kedua, gara-gara memakan barang yang haram, menikmati barang yang haram, akan dikurangi jatah rizkinya. Kenapa demikian? Seumpama menurut analogi kita, bila mana Nabi Adam tidak melanggar, maka Nabi Adam tetap di surga, tidak Allah turunkan ke dunia. Ini menunjukkan bahwasanya barang yang haram masuk ke badan kita, mendarah daging, masuk dalam sumsum tulang, itu akan mengurangi keberkahan hidup dan akan mengurangi jatah rezeki. Seumpama ada seseorang di usia 50 tahun, sekudunya dia memiliki ini, punya ini, begini. Seharusnya di usia 50 tahun dia berada pada puncak kesuksesannya, puncak keberhasilannya. Akan tetapi bila mana dalam sepanjang hidupnya, perjalanan hidupnya, dimasukkan barang yang haram pada badannya, dimasukkan barang yang haram pada makanannya, maka tidaklah akan tercapai pencapaian itu karena terhalang, terhijab oleh barang-barang yang ada dalam badannya yang Allah tidak suka, Allah tidak senang. Kenapa? Badan kita berada pada badan yang di dalamnya ada barang yang haram, ada barang yang Allah tidak senang. Sehingga hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ada seseorang sedang berdoa, dia mengangkat tangan, bermunajat, meminta, merengek kepada Allah, saking sungguh-sungguhnya berdoa, berlinang air matanya, pipinya basah, saking betul-betul berdoa khususnya kepada Allah. Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, kira-kira kalau ada orang berdoa seperti ini, mengangkat tangan, bersungguh-sungguh sampai berlinang air mata dalam doanya, Rasul bertanya, kira-kira doa orang itu dijawab apa enggak? Bahasa kita begitu. Apa kata para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Tentu Rasul dan Allah lebih tahu doa si fulan bin fulan dijawab atau tidak. Rasul langsung berkata, walakin, akan tetapi, idza kana malbasuhu haram wa makaluhu haram wa mashrabuhu haram. Boleh jadi ini orang mengangkat tangan sampai berlinang air mata, berdoa sungguh-sungguh, tapi Rasul berkata, tapi jika badannya yang dia pakai pakaiannya adalah barang yang haram, yang dimakannya makanan yang haram, yang diminumnya minuman yang haram, fa aina an tustajaba du'a'u. Bagaimana doanya diijabah sementara pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram? Kata Rasul, fa aina an tustajaba du'a'u. Bagaimana mungkin Allah ijabah doanya? Maka hadirin rahimakumullah, bukan hanya orang yang datang ke dukun, datang ke paranormal, percaya ke dukun, ngikutin anjuran paranormal, 40 hari doanya, ibadahnya,
darahnya tidak Allah terima. Akan tetapi bukan hanya orang yang seperti itu, orang yang memakan meminum barang yang haram sehingga apa yang dia makan, apa yang dia minum menjadi daging segumpal daging dalam badannya, mengalir menjadi darah, masuk ke sumsum tulang. Selama daging dalam badannya terbentuk dari barang yang haram, darahnya terbentuk dari barang yang haram, sumsum tulangnya terbentuk dari barang yang haram, Allah tidak ridho atas ibadah dan doa-doa. Maka inilah pentingnya disiplin halal dan haram diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, karena Allah yang mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Wahai orang-orang yang beriman, tanda iman seseorang apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dinikmatinya sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dinikmati, apa yang dimiliki oleh seorang menjadi barometer keimanan seseorang. Bila mana kita ingin mengetahui iman seseorang sekuat apa, setebal apa, lihat apa yang dia makan dan bagaimana cara mencari hartanya. Maka apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dimiliki, dan apa yang dikenakan akan menjadi barometer ukuran kadar keimanan seseorang. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ini yang tak kalah dahsyatnya. Suluh kayu bakar neraka ada dua. Satu batu, yang kedua badan-badan manusia yang durhaka. Dari mana Pak Ustaz dua hal tersebut menjadi kayu bakar neraka? Allah yang menyebutkan dalam surah At-Tahrim juz ke-29, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, keluargamu, dan takutlah atas neraka. Wa quduhan nas, dan kayu bakar neraka adalah al-hijarah. Yang pertama batu, yang kedua adalah badan-badan manusia yang durhaka. Para ulama menafsirkan di antara makna badan manusia yang durhaka adalah badan manusia yang dagingnya terbentuk dari barang yang haram, darahnya mengalir terbentuk dari barang yang haram, sumsum tulangnya terbentuk dari barang yang haram, maka akan menjadi suluh kayu bakar api neraka. Dan dahsyatnya para ulama mengilustrasikan, kayu bakar yang baik adalah kayu bakar yang kering. Betul Pak? Kayu bakar yang baik adalah kayu bakar yang kering. Bila mana badan manusia banyak barang yang haram, darahnya terbentuk dari barang yang haram, dagingnya terbentuk dari barang yang haram, sumsum tulangnya terbentuk dari barang yang haram, Allah akan tegur. Bagaimana teguran Allah? Badannya dikeringkan, karena Allah akan mempertunjukkan, nih contoh sampel prototipe badan yang akan dijadikan kayu bakar api neraka, digerogoti badannya oleh penyakit. Kenapa? Di dalam badannya banyak barang-barang yang haram. Menurut ilmu medis kesehatan, bila mana seorang memakan makanan yang haram, maka di dalam badannya akan menghasilkan zat-zat negatif yang akan menggerogoti bagian-bagian sel-sel dalam tubuhnya. Kenapa? Allah menciptakan desain tubuh manusia, fitrah sistemnya sudah berjalan. Bila mana ada benda asing, frekuensinya tidak sama dengan yang ada, maka akan bertolak belakang, menjadikan masalah
sebagai teguran barang siapa orang yang tak peduli halal dan haram. Allah akan tunjukkan tipe-tipe contoh-contoh sampel kayu bakar neraka. Badannya Allah keringkan karena salah satu kayu bakar neraka adalah badan-badan manusia yang durhaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah pentingnya legalitas kepemilikan dalam syariat, agar apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, apa saja akan legalitas yang menjadikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki turun ridhonya Allah. Allah senang kepada kita, Allah girang apa yang kita makan. Yang pertama akan legalitas kepemilikan menurut syariat adalah jual beli. Allah yang berfirman, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah melarang riba. Maka dengan pintu transaksi jual beli, apa yang kita miliki, uang dari hasil jual beli halal. Makanan, minuman, barang-barang proses jual beli halal. Yang pertama dengan legalitas akal jual beli. Yang kedua dengan akad hadiah. Apa itu hadiah Pak Ustaz? Hadiah itu adalah pemberian yang mana motifnya sebagai penghargaan, apresiasi, reward atau prestasi disebut hadiah. Contoh umpama, ada seorang karyawan kerjanya ulet, disiplin, datang gak pernah telat, rajin kerjanya, maka oleh atasannya dikasih bonus sebagai penghargaan. Itu namanya hadiah. Umpama Masjid Asyuhada memberikan sayembara ke jemaahnya, siapa di antara jemaah yang 40 hari berjamaah sholat subuh enggak bolong akan diberikan hadiah sepeda. Nah, itu hadiah namanya. Pemberian karena apresiasi, penghargaan atau prestasi disebut dengan hadiah. Anak kita ranking 1, kita nanya ke anak kita, nah ranking 1, kira-kira mau hadiah apa dari ayah? Mau sepeda, mau main-mainan, atau mau apa? Kata anak kita, ayah minta sepeda aja, kita kasih sepeda. Maka itu namanya hadiah. Yang ketiga, akad yang menjadikan legalitas formal halal apa yang kita miliki dengan hibah. Apa itu hibah? Pemberian. Yang namanya hibah besar kecil tidak ada batasan, mustahiknya tidak ada mustahik khusus. Kepada keluarga boleh, kepada orang lain boleh, besar kecil tidak ada patokan, tidak ada aturan. Itu namanya hibah. Contoh, ada orang tua dikumpulin anak-anaknya, ada 5 anak-anaknya. Umpamanya obrolan orang Betawi, nah lu tong semuanya mumpung bapak masih ada, pada akur, pada guyup, jangan dengki. Masih hidup orang tuanya ngebagi-bagi harta ke anak-anaknya. Kata bapaknya, lu tong anak pertama no kebun sebelah kulon, anak kedua no sawah sebelah sono, anak ketiga lu tong sono ruko pinggir jalan noh yang warna oranye buat lu anak ketiga. Anak keempat nih bontot lu neng noh pelunga bontot noh kontrakan 20 pintu. Masih hidup dibagi-bagi
tadi itu namanya hibah, bukan warisan. Karena dibagikannya, dikasihkannya, dipetakannya si pemiliknya masih hidup, maka jatuhnya menjadi hibah. Yang menjadi masalah bila mana hibah tidak dilegalkan, tidak ada serah terimanya, tidak ada akad hibahnya, tidak ada saksi, tidak ada berita acara. Ujung-ujungnya pemberian hibah orang tua nantinya digugat oleh ahli waris yang lain. Kenapa? Tidak ada saksi, tidak ada hitam putih, tidak ada akad. Kenapa? Kadang-kadang orang tua ngasih harta dulu masih hidup. Anak perempuan dipanggil, "Neng, lu makan anak perempuan. No, rumah baba di sebelah sono, lu tempatin, lu miliki." Kenapa anak perempuan dikasih duluan? Karena anak perempuan kalau masuk ke bab waris dapatnya dikit. Maka orang tua dulu bijak, masih hidup anak perempuan dikasih dulu, dikasih tanah, dikasih rumah. Kenapa? Kalau anak perempuan sudah masuk ke bab waris dapatnya dikit, maka orang tua bijaksana, mumpung masih hidup dikasih dulu. Ini namanya akadnya hibah. Cuma yang terpenting bukan cuma ucapan, harus ada yang namanya hitam putih, harus ada saksi, harus ada bukti, agar supaya hibah yang ada tidak diganggu gugat, tidak dipermasalahkan oleh ahli waris yang lain. Betapa banyak hibah orang tua dipermasalahkan oleh ahli waris yang lain karena orang tua cuma ngomong doang, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Ujung-ujungnya bersengketa ahli waris, adik kakak gontok-gontokan, mereka kagak akur gara-gara memperselisihkan hibah yang tidak dilegalitaskan. Maka kalau hibah besar kecil tidak ada patokan, kepada siapa tidak ada aturan. Maka yang keempat adalah hibah. Yang kelima adalah al-i'arah, simpan pinjam, rental merental. Maka dalam kepemilikan itu ada hak milik, ada hak guna. Orang yang merental, orang yang menyewa, orang yang kontrak hanya memiliki hak guna saja. Orang yang kontrak nggak boleh menjual rumah kontrakannya, nggak punya siapa. Orang yang merental mobil nggak boleh menjual mobilnya, emang mobil siapa. Maka bila mana merental, bila mana meminjam, yang dipakai digunakan adalah hak gunanya saja, tidak boleh diperjualbelikan karena barangnya bukan milik dia, milik orang lain. Dan adabnya dalam fikih, barang pinjaman tidak boleh dipinjamkan lagi. Contoh umpama kita minjam tangga ke tetangga, "Assalamualaikum Pak, ada tangga?" "Ada." "Buat apa nih Pak?" "Ini buat betulin lampu, kita minjem tangga lipat dari tetangga, kita gotong ke rumah kita, ganti lampu kita yang mati." Udah begitu datang ke tengah rumah kita, "Assalamualaikum Pak, punya tangga lipat?" "Punya." "Pinjam." Padahal kita juga tadi pinjam dari orang. Tidak boleh barang pinjaman dipinjamkan ke orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Maka adabnya tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjam kecuali ada otoritas izin dari pemilik barangnya. Ini adalah akad yang keempat. Yang kelima adalah wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah pesan-pesan dari orang yang hidup, dan wasiat la wasiyata liwarisin, tidak boleh berwasiat ke ahli waris. Wasiat harus ke orang lain. Kenapa? Ahli waris sudah dapat
ahli waris, warisan dapat, wasiat dapat, maka akan timbul fitnah, kecemburuan dari yang lain. Maka wasiat tidak boleh ke ahli waris untuk meminimalisir kecemburuan, untuk menghindari keretakan silaturahmi, maka wasiat harus ke orang lain. Umpama ada orang udah sakit-sakitan, dikumpulkan anak-anaknya. Nah, dengerin, Baba mumpung masih hidup, Baba mumpung masih bisa ngomong, dengerin lu semuanya, dengerin. No, kebun Baba yang sebelah kulon sono, yang 1000 meter, jual. Nanti hasil penjualannya kasihin ke panitia pembangunan masjid Asyhada. Nah, wasiat itu Pak. Wasiat enggak boleh ke ahli waris, tapi wasiat ditujukan kepada orang lain. Bila mana wasiat ke ahli waris batal, enggak boleh. Dan harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari 1/3 saham hartanya. Seumpama ada orang hartanya 100 juta, maka wasiatnya tidak boleh lebih dari 33 juta, harus di bawahnya. 10 juta, 15, 20, maka wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Dan yang terakhir, legalitas akad kepemilikan yang dianggap legal sah dalam syariat adalah harta waris. Apa harta waris Pak Ustaz? Bila mana orang meninggal dibagi langsung, tidak boleh. Bila mana orang meninggal meninggalkan harta, maka selesaikan dulu hak-hak si mayit. Suatu ketika Rasul hendak mensolatkan jenazah. Jenazah dimandikan sudah, dikafani sudah, tinggal nyolatin. Ketika hendak disolatkan, Rasul enggak berani maju. Rasul nanya, siapa di antara kalian yang tanggung jawab muamalah utang piutang jenazah ini? Tidak ada tanggung jawab. Rasul tidak berani maju nyolatin. 2 kali Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang bertanggung jawab muamalah utang piutang jenazah ini? Tidak ada yang angkat tangan. 3 kali Rasul nanya, siapa di antara kalian yang bertanggung jawab muamalah hak adami utang piutang ini? Ketiga kali Rasul bertanya, di belakang seorang laki-laki angkat tangan, saya Rasul. Baru Rasul berani maju nyolatin. Saking pentingnya jenazah orang yang meninggal jangan mati membawa utang. Maka guru-guru kita ngajarin, bila mana hendak mensolatkan jenazah, maju dulu keluarga ahli warisnya. Bukan sekedar sambutan, tetapi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak-bapak yang hadir. Jika almarhum almarhumah ada sangkut paut muamalah utang piutang, mohon segera mengkonfirmasi, menyelesaikan dengan kami sebagai keluarga atau ahli warisnya. Titik. Ketika ahli waris menyebutkan, maka jenazah tidak punya utang, utangnya berpindah ke ahli warisnya. Plus jenazah itu yang lahir tidak punya utang. Itulah akad ihalah. Maka betapa pentingnya bila mana ada orang meninggal, ada akad ihalah, perpindahan utang dari orang yang meninggal berpindah ke keluarga ahli warisnya. Betapa berat muamalah jika dibawa mati, sampai Rasul tidak berani menyolatkan karena tidak ada yang tanggung jawab muamalah utang jenazah ini. Lantas bagaimana menyikapi harta warisan Pak Ustaz? Bila mana ada orang meninggal, maka jangan langsung dibagi. Ada hak-hak jenazahnya,
Al-Quran yang mengajarkan min ba'di wasiyati yusobiha audain, selesaikan dulu utang piutangnya, bayar utang piutangnya, selesaikan ke teman-temannya, tetangganya, keluarga, selesaikan. Yang kedua, wasiat kalau ada, wasiatnya keluarkan. Yang ketiga, hibah yang tertunda, umpama selama hidupnya dia pernah nazar atau mengucap kepada seorang, umpama orang ini ngomong ke salah satu pengurus masjid Asyuhada, apakah ke imamnya atau ke marbotnya, begini umpamanya, Pak DKM, saya ada rezeki, insya Allah saya mau memberangkatkan umroh. Salah satu pengurus, apakah imam atau marbot, udah nyebut nih, keburu meninggal. Ketika meninggal, rencana hibahnya laksanain, keluarkan dari hartanya. Kenapa? Pahalanya untuk si mayit, utangnya bayarkan, wasiatnya bayarkan, hibah yang tertunda bayarkan, dan yang keempat, mu'unut tahjiz, biaya-biaya pemulasaraan diambil dari hartanya. Anaknya gak usah nahan-nahan, itu hak orang yang meninggal, urus selayaknya, sebaik mungkin. Kenapa? Harta yang dipakai untuk pemulasaraan, pahalanya kembali untuk jenazah, bukan dinikmati oleh orang yang ada. Itu hak jenazah, keluarkan, perlu ini keluarkan, perlu ini keluarkan. Kenapa? Harta itu adalah haknya si mayit, tidak boleh dinikmati oleh keluarganya. Utangnya bayar, wasiat keluarkan, hibah kalau ada keluarkan, biaya pemulasaraan. Selesai sudah semua. Seumpama bila mana orang meninggalkan harta 100 juta, tinggal sisa 55 juta, utang membayar, wasiat udah, umpamanya biaya pemulasaraan selesai, sisa seumpama dari 100 juta tinggal 55 juta, itulah tirkah waris yang dibagikan ke ahli waris, baru harta itu bersih dibagikan untuk ahli waris. Maka Imam Nawawi begitu ketat disiplin, dari sekian ribuan hadis diambil tentang disiplin halal dan haram. Rasul berkata, al halal bayyin wal haram bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas. Ketika kita mondok, ketika kita belajar, ketika belajar satu kitab, satu buku, namanya kitab Rohbiyah. Kitab ini membahas tentang ilmu far'id. Kitabnya tipis, kalau kita beli sekitar 8.000 rupiah. Saya masih ingat di halaman-halaman terakhir, guru kita ketika membahas masih tahu, man santri bagian ini tandain, saking pentingnya. Kenapa? Banyak kejadian di masyarakat tentang salah kaprah warisan. Saya stabilo sampai 7 baris pembahasan itu. Apa kata para ulama? Hasil istiqroh, hasil penelitian dari masa ke masa, banyak penyelewengan daripada harta warisan. Dimulai sabda Nabi, man akhoda shibron minal ardi, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan cara licik, dolim, geser patok, bukan haknya, geser arah surat-surat dirubah, bukan haknya. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, tawaqahu sab'ina ardi yawmal qiyamah, maka kelak di hari kiamat 7 lapis bumi dikarunkan kepadanya. Bukan cuma di akhirat, di alam bardahnya digencet dengan 7 lapis bumi yang ia curi, yang ia ambil dengan cara zalim.
dijabarkan oleh para ulama, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna turab kamitslikum, warna tanah itu seperti kalian. Warna tanah apa? Coklat. Bila mana tanah diambil, dirampas dengan cara dolim, diambil dengan cara licik, maka tanah ini beracun dan melaknat, mendoakan kepada orang yang mengambil secara licik. Apa laknat doa daripada tanah ini? Ya Allah, ruksakan, binasakan, hancurkan orang yang merampasku tanpa izinmu. Apa laknat tanah bila mana diambil secara serakah, dolim, licik, maka tanah akan mendoakan agar organ dalamnya manusia yang mirip dengan tanah dirusak. Pertanyaannya, organ dalam kita manusia yang warnanya mirip dengan apa? Hati liver. Betapa banyak orang yang bermasalah dengan tanah, ujung-ujungnya liver meninggalnya. Ini istiqomah para ulama. Kenapa? Itu adalah racun, laknat, doa dari tanah yang diambil secara serakah. Kebanyakan orang-orang yang serakah dalam warisan mengambil hak bukan pada haknya, dilaknat oleh tanahnya sendiri. Tanahnya enggak redo berdoa kepada Allah, ya Allah binasakan dia, karena dia pun mengambilku dengan cara yang tidak redo. Maka tanah ini pun melaknat orang-orang yang merampas tanah bukan dengan secara syariat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka yang menjadikan Nabi Adam turun dari surga ke dunia gara-gara menikmati, memakan, meminum, memiliki barang-barang yang tidak Allah ridhoi, sehingga barang yang haram masuk ke badan kita akan mengurangi jatah keberkahan dan rezeki kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Sebelum disimpulkan, bila mana ada yang perlu diperjelas atau ditanyakan, dipersilakan. Ini Ustaz, tadi kan yang dibahas itu masalah mazar, warisan, wasiat. Ini ada seorang ibu dulu ketika beliau masih hidup, dia berwasiat kepada anaknya, anak, ketika saya akan mati nanti, bacakan saya talqin. Ketika dia sudah meninggal, terus anaknya tidak membacakan talqin, apakah anaknya tersebut berdosa atau tidak? Kayak gitu. Ada lagi bilang ada. Bagaimana bila mana orang tua selama masih hidupnya berpesan, ini jatuhnya pesan, bukan wasiat, pesan kepada anaknya untuk mendoakan. Doa yang dimaksud untuk mentalqinkan. Talqin itu adalah salah satu amalia yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dulu Sayyidina Umar bin Khattab pun berwasiat. Sayyidina Umar berwasiat kepada para sahabat, bila mana nanti aku wafat, maka bacakan awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Jadi kalau sudah dipendem, tanah sudah rata, maka dianjurkan dibacakan awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, ayat kursi sebagai talqin, pengingat bagi yang hidup, pengingat doa bagi yang meninggal. Bila mana orang tua berwasiat, nah nanti kalau bakal meninggal, talqininya. Maksud talqin itu adalah mendoakan. Artinya adalah seumpama anaknya tidak melaksanakannya, dosa atau tidak, maka anaknya jatuh pada labeling kurang khidmat, kurang birrul walidain, kurang berbuat bakti kepada orang tua. Kenapa? Karena memang sejatinya berbuat baik, bakti kepada orang tua bukan hanya talqin saja. Dengan sedekah bisa,
menjamu silaturahmi bisa, cuman dalam hal ini ibunya, ayahnya minta ditalkinkan. Bila mana memang memungkinkan, monggo dengan cara yang lain pun mendoakan masih bisa. Umpamanya ketika setelah dikuburkan ditalkin, enggak, cuman di rumahnya anak-anaknya ngadain takziah, doa bersama, kumpul tetangga, saudara, kita nyebutinnya tahlilan, itu pun sebagian daripada talqin. Talqin itu mendoakan orang yang sudah meninggal, baik memang lebih utamanya jangan nunggu lama-lama. Bila mana jenazah dikuburkan, maka siapapun orang terakhir 7 langkah yang meninggalkan kuburan itu, maka Allah Ta'ala akan mengutus malakaini munkar wa nakir, diutus munkar dan nakir masuk ke kuburnya bila mana ditinggalkan oleh orang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah, langsung munkar nakir masuk ke alam kuburnya. Maka sunnah bila mana orang tua, kerabat, sanak famili meninggal, jangan langsung ditinggalkan, duduk sebentar, kumpul keluarga, berdoa sama-sama dengan harapan malam pertama almarhum di alam barzahnya, mudah-mudahan malam pertamanya seindah malam pertama di dunia. Bila mana malam pertama di dunia begitu indahnya manusia menikmatinya, maka harapannya malam pertama di alam barzahnya tidak kalah nikmat dengan cara anak-anaknya duduk bersimpuh berdoa kepada Allah sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Itulah salah satu amalian kepada talqin. Wallahu a'lam. Baik, hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, salah satu hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam terdapat di bagian-bagian akhir kitab Mukhtarul Ahadits. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, idza aradta an tustajaba du'aaka, wahai Nuh, bila mana doamu ingin diijabah, kuncinya satu kata, fasun batnaka anil haram, jaga perutmu dari barang yang haram. Kunci Allah ridho mendengar ibadah, munajat, tangisan dan simpuh kita kepadanya. Bersihkan badan kita, hindarkan dari barang-barang yang Allah tidak suka, yang menyebabkan murkanya Allah. Maka jaga makanan, jaga minuman, hindarkan yang akan menyebabkan turun murkanya Allah. Jaga legalitas akan formal dalam kepemilikan, sehingga apa yang kita nikmati, kita makan, kita miliki ada ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diberkahkan rezeki, dimudahkan urusan, diantar derajat. Allah jaga harta kita, Allah berkahkan harta kita, Allah jaga keluarga kita, Allah hindarkan dari balai dan malapetaka, Allah hindarkan dari orang-orang yang syirik, Allah jauhkan dari balai musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati